Nasabnya Nabi kemana? Nasabnya dia kemana? Secara ilmu DNA sudah dites DNA di Yaman. 180 orang Habib Ba'alwi dites DNA. Tes DNA-nya bukan DNA Kanjeng Nabi. Haplug grup mereka adalah G, yang menunjukkan bahwa mereka orang ajam, mereka bukan orang Arab, apalagi sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini paten, ini sudah terbukti secara ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ada kesalahpahaman dari kelompok Ihmadiyah yang menurut saya cukup fatal tentang hasil Bahsul Masail Muktamar NU ke-31 yang diadakan di Solo pada tahun 2004 silam, yaitu masalah yang berkaitan dengan nasab dan tes DNA. Di sini saya masih berusaha berbaik sangka kepada mereka bahwa mereka itu hanya salah paham saja terkait hal ini, bukan sengaja memelintir pemahaman. Jadi mereka mengira bahwa dalam Bahsul Masail tersebut tes DNA itu bisa untuk menetapkan atau membatalkan nasab tanpa batasan, mau nasab antara anak dengan orang tua saja atau sampai ke nenek moyang, seperti itu. Yang kemudian ini oleh mereka dikaitkan dengan nasabnya habaib, bahwa menurut mereka berdasarkan keputusan dari hasil Bahsul Masail tersebut, ini memperkuat keyakinan atau dibuat argumentasi oleh mereka untuk memutus nasab habaib pada Rasulullah dengan cara tes DNA. Padahal konteks permasalahan dalam Bahsul Masail tersebut tidaklah seperti yang dipahami oleh mereka. Maka di sini saya akan menampilkan video penjelasan langsung dari Gus Fahrul Razi, di mana beliau merupakan Ketua PBNU Bidang Keagamaan, mengenai konteks masalah yang dibahas dalam Bahsul Masail Muktamar NU itu, yang mana beliau pada waktu itu juga ikut hadir dalam acara Muktamar NU tersebut. Jadi ini tolong diperhatikan penjelasan dari beliau untuk orang-orang dari kelompok Ihmadiyah biar gak salah paham terus tentang pembahasan penentuan nasab dengan tes DNA dalam Muktamar NU ini. Bahwa sebenarnya tes DNA dalam konteks kasus yang diangkat dalam Bahsul Masail ini ialah tes DNA bisa untuk menafikan atau meniadakan ilhakun nasab atau ketersambungan nasab antara ayah dan anaknya saja, tapi belum tentu bisa atau tidak bisa untuk menentukan ilhakun nasab si anak pada ayahnya. Dan tes DNA ini hanyalah sebatas sarana pendukung si ayah dalam tidak mengakui anaknya. Jadi ini untuk meniadakan hubungan nasab antara ayah dan anaknya saja, disebabkan karena suatu masalah yang menyebabkan sang ayah tidak mau mengakui anaknya, yaitu nafyul walad, istilahnya seperti itu. Perhatikan ya, ayah dan anak, bukan nasab kakek dan nenek moyangnya, bukan untuk nasab jauh. Jadi jangan gagal paham. Kan sudah jelas pertanyaannya itu, apakah tes DNA bisa dimanfaatkan untuk dasar hukum dalam ilhakun nasab sebagaimana al-qiyafah? Seperti itu kan pertanyaannya. Sebagaimana qiyafah. Qiyafah itu artinya mengidentifikasi kemiripan anak dengan bapaknya. Jadi jawabannya bisa untuk menafikan ilhakun nasab saja, namun belum tentu bisa untuk menentukan ilhakun nasab. Seperti itu. Dan parahnya mereka dari kelompok Ihmadiyah yang berargumen dengan hasil Bahsul Masail ini itu terkadang nggak pernah ikut acara Bahsul Masail, tapi sok paham tentang Bahsul Masail, sok paham dengan konteks per konteks masalah yang dibahas dalam Bahsul Masail. Kemudian mereka membawa-bawa Nahdlatul Ulama untuk menyerang nasab habaib. Maka inilah kenapa para habaib tidak perlu melakukan tes DNA untuk nasab mereka.
karena nggak nyambung dengan konteks nasab mereka yang sudah ditetapkan sahih oleh para ulama dan syariat. Jadi para habaib bukan karena takut tes DNA, tapi justru karena alasan syariat. Jadi itu. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan beliau, Kiai Fahrul Razi, tentang masalah ini. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya ingin memberi satu informasi. Kebetulan saya hadir di Muktamar Sulu dan saya pengurus LBM PWNU Jawa Timur mulai tahun 99. Bahwasanya yang dimaksud dengan tes DNA untuk nasab di Muktamar Sulu itu kasusnya adalah sengketa ada pernikahan seorang pejabat inisialnya M dengan artis inisialnya MM. Setelah mereka nikah siri, punya anak, bapaknya nggak ngakui anaknya, tapi ibunya kekeh itu adalah anaknya. Lah bapaknya ini namanya Nafiyul Walad, nggak ngakui anaknya. Ini namanya Nafiyul Walad. Ibunya tetap minta itu diakui sebagai anak. Dia minta diilhakkan. Ya, supaya paham konteksnya ilhak dan Nafiyul Walad. Jadi pembahasannya itu dengan siapa? Dengan orang tua. Ya, bukan dengan nenek moyang. Apakah tes DNA itu bisa menetapkan nasab? Dalam kasus ini tidak bisa. Maka disebut tidak bisa untuk ilhak. Jadi bapak yang nolak anaknya, nggak ngakui anak hasil nikah sirinya itu dibenarkan. Itu namanya dia melakukan nafyul walad. Tapi kalau dalam fikih dia itu harusnya melakukan li'an, ya, bahwa dia menuduh istrinya berselingkuh, bahwa itu bukan anaknya dan dia bersumpah. Lah istrinya supaya tidak dituduh berzina karena atas tuduhan suaminya, dia bisa membalas dengan sumpah li'an. Lah dua-duanya ini bersumpah, maka anaknya itu menjadi anak siapa? Itu menjadi anak ibunya, tidak menjadi anak bapaknya. Walaupun ibunya mengajukan tes DNA dan terbukti itu memang anak bapaknya, secara fikih tetap tidak diterima. Jadi karena apa? Al-walad itu kan bil firas. Jadi anak itu ditentukan oleh pernikahan. Dalam hal ini bapaknya nggak mengakui itu anaknya, dia nggak punya saksi tapi dia bisa bersumpah li'an, maka anak itu dinafikan, nggak diakui. Ya, nafiul walad ini namanya. Bukan menafikan nasab nenek moyang, bukan. Ngaji fikih dulu ya, ngaji bab li'an dulu supaya paham konteks masalah nafyul walad dan ilhaq. Jadi kasus ini bapaknya nggak ngakui anaknya, itu namanya nafyul walad. Ibunya ngeyel minta diakui dengan mengajukan sanggahan melalui tes DNA. Lah ini dia mau minta ilhaq nasab supaya nasabnya diakui bapaknya. Apakah bisa tes DNA itu dibuat menyanggah bapaknya yang mengingkari anaknya itu? Tidak bisa. Tapi kalau dibuat bapaknya untuk menguatkan dugaan itu bukan anaknya, bisa. Tapi kalau untuk ibunya yang dia itu merasa tidak selingkuh, bahwa ini memang betul-betul anakmu berdasarkan tes DNA, bisakah dia diilhakkan dengan bapaknya? Tidak bisa. Jadi sederhana segitu aja ya. Jangan salah paham. Keputusan Muktamar Sulu 2004 itu nggak ada hubungan dengan nasab Habib-Habib saat ini ya. Jangan digoreng, itu Anda salah paham ya. Terima kasih. Assalamualaikum.